Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin. Bapak Ibu dan pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pengajian kita di pagi hari ini. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, hidayah, ilmu dan juga pemahaman kepada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mengaji tentang usuluddin, tentang pokok-pokok agama. Kitab yang kita baca adalah Itmamud Dirayah li Qurra'in Nuqayah yang ditulis oleh Imam Suyuti rahimahullah pada bagian usuluddinnya. Dan tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang keadilan para sahabat atau adalatus sahabah. Wa bisyarati al-muttasili ila Imam Suyuti rahimahullah fi kitabihi Itmamud Dirayah. Qala rahimahullah wa na'taqidu, dan kami meyakini, annas sahabata, bahwasanya seluruh sahabat Nabi, kullahum, seluruhnya, udulun, adalah orang-orang yang adil. Lalu Imam Suyuti rahimahullah mengemukakan dua dalil atau dua argumen. Yang pertama adalah dalil akli, dan yang kedua adalah dalil nakli. Dalil aklinya atau alasan aklinya adalah li'annahum khairul ummati, sebab para sahabat Nabi adalah bagian dari umat Islam yang terbaik. Dalil naklinya, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni. Khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah umat yang sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis ini rawahus Syaikhani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di catatan kakinya ya, yaitu 2 dan 3. Yang 3 sajalah ya. Kalau yang di 2-nya adalah Finus Khotin, pada manuskrip yang lain disebutnya Al-Qurun, bukan Khairul Ummati tapi Khairul Quruni. Dan ini yang populer ya. Di catatan kaki berikutnya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari pada hadis nomor 3450. Wa warada kadzalika bilafzi
riwayat lain mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian, ada di Sahih Bukhari hadis nomor 2508, 6064 dan 6317. Juga ada di Sahih Muslim hadis nomor 6638. Di Sahih Muslim bunyinya adalah khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia, di Muslim 6638 itu berbunyi khairukum. Lalu ada redaksi lain yang berbunyi khairun nasi qarni. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW. Yang maksud manusia di sini tentu adalah umat beliau SAW. Diriwayatkan Imam Bukhari hadis nomor 2509, 3451 dan 6065. Dan juga diriwayatkan Imam Muslim pada hadis nomor 6635. Waqad su'ilan Nabi SAW, dan Nabi Muhammad SAW ditanya, ayun nasi khair, manusia manakah yang terbaik? Qala Rasulullah SAW menjawab, qarni, manusia-manusia yang hidup satu zaman dengan saya. Ini maksud manusia di sini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang seperti ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari hadis nomor 6282 dan dalam Sahih Muslim pada hadis nomor 6633. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, apa yang ditulis oleh Imam Suyuti ini pendek sekali ya, yaitu wa na'taqidu annas sahabata kullahum udulun li'annahum khairul ummati, qala sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni, rawahu Syaikhan. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini salah satu bagian dari usuluddin, salah satu bagian dari masalah akidah yang menjadi pokok ajaran agama, yaitu tentang keadilan para sahabat. Tentang keadilan para sahabat, atau bahasa lainnya adalah bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah manusia-manusia yang adil. Manusia-manusia yang adil. Tema ini, tema tentang keadilan sahabat, itu sering dibicarakan dalam buku-buku akidah, termasuk buku akidah yang sedang kita gunakan untuk mengaji ini, juga dibicarakan dalam ilmu hadis, karena terkait dengan periwayatan hadis, juga dibicarakan pada ilmu usul fikih, karena terkait dengan masalah hadis juga, masalah periwayatan, dan juga terkait dengan masalah istimbat hukum. Nah, Imam Suyuti rahimahullah hanya membahasnya sedikit saja, karena memang ini intinya di situ. Intinya adalah bahwa seluruh sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang adil. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan bicarakan dalam beberapa poin. Ya. Poin pertama adalah siapakah sahabat Nabi itu? Yang disebut sahabat itu siapa? Definisi yang paling banyak diikuti oleh para ulama, terutama setelah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentu, ya. Yang disebut sahabat adalah mereka adalah orang atau manusia yang sempat bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau hidup di alam dunia. Satu poinnya itu ya, bertemu Rasulullah. Yang kedua, lalu mereka beriman kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan poin ketiganya dari definisi adalah dan mati dalam keadaan muslim. Jadi definisi sahabat itu isinya itu 3 poin, ya, 3 poin. Poin pertama, bertemu Rasulullah SAW saat beliau SAW masih hidup di alam dunia. Poin kedua, beriman kepada Rasulullah SAW, dan poin ketiga, mati dalam keadaan Muslim atau Islam. Nah, mereka inilah para sahabat Nabi. Baik pertemuannya itu singkat ataupun pertemuannya itu lama. Nah, pertemuan yang singkat itu istilahnya dikenal dengan istilah sigharus sahabah. Sigharus sahabah. Sahabat Nabi generasi kecil. Ya. Maksudnya sempat bertemu Rasulullah SAW, tapi waktu bertemu dia masih kecil.
Nah, termasuk dalam hal ini adalah dua cucu Rasulullah SAW, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma, yang merupakan sayyida syababi al-jannah, yang nanti akan menjadi pemimpin generasi muda muslim di dalam surga. Dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Termasuk juga yang masuk kategori ini adalah Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, karena waktu bertemu Rasulullah SAW dia baru berumur sekitar 9 tahun. Ya. Juga adalah Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu wa an abihi wa an ummihi wa an jaddihi wa an abi jaddihi wa an abi jaddihi. Jadi ada sahabat Nabi, dianya sahabat, bapak dan ibunya juga sahabat, bapak dari ibunya itu juga sahabat, maksudnya kakek dia dari ibu, dan bapak dari kakeknya juga sahabat Nabi. Itulah Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu, yang merupakan orang pertama yang dilahirkan di Madinah. Nah, ini Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Ataupun yang bertemu Rasulullah SAW itu lama. Mulai dari awal kenabian sampai beliau SAW wafat. Dan itu banyak sahabat Nabi seperti itu. Orang yang sempat bertemu Rasulullah SAW saat beliau masih hidup di alam dunia. Berarti yang bertemu Rasulullah melalui mimpi tidak terhitung sebagai sahabat. Yang bertemu Rasulullah SAW melalui mimpi. Walaupun siapa saja yang informasi dia itu benar bahwa dia bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia benar-benar bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertemuan yang seperti ini tidak menjadikan dia lalu berubah status menjadi sahabat Nabi. Itu yang poin pertama dari definisi. Poin kedua dari definisi, dia beriman. Berarti mereka-mereka yang tidak beriman, mereka-mereka yang tidak beriman, tidak dihitung sebagai sahabat Nabi. Tidak dihitung sebagai sahabat Nabi. Jadi harus beriman. Harus beriman. Ya. Kemudian poin ketiga, meninggal dalam keadaan muslim. Meskipun sebelum meninggal mungkin sempat murtad. Mungkin ya. Meskipun sebelum meninggal sempat murtad, tetapi kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, kembali kepada Islam, menjadi seorang muslim, maka dia tetap terhitung sebagai sahabat Nabi. Tetap terhitung sebagai sahabat Nabi. Contohnya seperti itu, sempat mengaku sebagai Nabi, murtad, lalu memusuhi kaum muslimin, berperang, dan dalam perang dia kalah, tapi akhirnya dia kembali menjadi muslim dengan taubat secara nasuha. Jadi saya ulangi lagi ya, definisi sahabat Nabi itu 3 poin, bertemu. Nah, bertemu itu menjadi penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Poin penting ya. Karena ada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak, dan mati dalam keadaan Islam, tapi tidak sempat ketemu. Padahal hidup di zaman Rasulullah SAW. Padahal hidup di zaman Rasulullah SAW dan bahkan banyak berjasa kepada Rasulullah SAW. Tidak dihitung sebagai sahabat. Contohnya adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi yang Rasulullah SAW bersabda dan mempersilakan para sahabatnya untuk hijrah ke sana, ya, itu Muslim. Banyak berjasa kepada Nabi dan kepada Islam. Tapi karena tidak sempat bertemu Rasulullah SAW, maka Najasyi dihitungnya bukan sebagai sahabat, tapi dihitungnya sebagai tabi'in. Kemudian juga ada tokoh lain. Dia sudah mendengar tentang Rasulullah SAW dan sudah beriman pada Rasulullah SAW, tetapi tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan untuk bertemu Rasulullah SAW, padahal dia hidup di zaman atau sezaman dengan Rasulullah
SAW. Di antaranya adalah tokoh tabi'in namanya Abu Roja Al-Utaridi. Ini salah seorang tokoh tabi'in, tetapi tidak sempat bertemu Rasulullah SAW padahal sudah beriman pada beliau. Dan beliau hidup sezaman dengan Rasulullah SAW karena waktu itu status dia adalah sebagai seorang pekerja penggembala kambing yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu Rasulullah SAW. Begitu juga dengan tokoh-tokoh lain ya, misalnya Uwais Al-Qarni ya. Ini karena tidak sempat bertemu Rasulullah SAW, tidak terhitung sebagai sahabat Nabi. Jadi kalimat bertemu itu poin penting. Itu tentang definisi sahabat, dan pernah kita bahas bahwa menurut satu pendapat, yaitu pendapat yang diikuti oleh Imam Suyuti rahimahullah berdasarkan riwayat yang oleh beliau dinilai sebagai riwayat yang bisa dijadikan sebagai dalil, ya, total sahabat Nabi itu ada 124.000 ya. Angkanya sama dengan jumlah nabi, ya, alaihimus salatu wassalam. Ini tentang definisi sahabat ya. Yang kedua ya, adalah tentang pengertian adil. Poin kedua yang saya jelaskan adalah tentang pengertian adil. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, yang dimaksud dengan adil di sini adalah bukan maksum ya. Adil itu bukan maksum. Adil itu tidak sama dengan terbebas dari dosa. Bukan. Adil itu bukan di situ pengertiannya. Ya. Jadi pada saat para ulama mengatakan bahwa seluruh sahabat Nabi itu adalah adil, mereka tidak memaksudkan dengan kosakata adil itu adalah maksum. Bukan itu ya. Jadi adil bukan atau tidak sama dengan maksum. Jadi mungkin saja sahabat Nabi itu melakukan dosa besar, mungkin ya. Menurut pandangan para ulama, sahabat Nabi mungkin saja melakukan dosa besar. Tetapi yang dimaksud dengan adil adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berbohong ya, atas nama Rasulullah SAW, apalagi sengaja membuat kebohongan atas nama Rasulullah SAW. Jadi tidak berbohong atas nama Rasulullah SAW atau sengaja membuat kebohongan atas nama Rasulullah SAW. Itu pengertian dan maksud adil ya. Jadi bukan atau tidak sama dengan maksum, Bahkan sebagian dari mereka mungkin melakukan dosa besar, bukan hanya dosa kecil. Mungkin melakukan dosa besar, tetapi kemudian mendapatkan rahmat dari Allah SWT, dan mereka melakukan taubatan nasuha dari dosa besar tersebut ya. Oke ya, jadi yang sekali lagi yang dimaksud adil di sini tidak sama dengan maksum, memungkinkan mereka adalah melakukan dosa, bahkan mungkin juga dosa besar, tetapi mereka tidak pernah berbohong atas nama Rasulullah atau atas nama Islam, dan apalagi sengaja membuat kebohongan atas nama Islam dan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah para sahabat Nabi adalah orang-orang yang terpercaya pada saat mereka menyampaikan informasi berkaitan dengan Islam, baik berkaitan dengan Islam yang kaitannya dengan Al-Quran ataupun berkaitan dengan Islam yang kaitannya dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga informasi berkaitan dengan Islam yang terkait dengan pemahaman mereka. Terkait dengan apa? Pemahaman mereka terhadap ajaran Al-Quran dan juga ajaran hadis. Jadi saat mereka menyampaikan itu, apa yang mereka sampaikan itu bukan bertolak dari kebohongan. Apalagi sengaja berbohong, na'udzubillah min dzalik. Sengaja berbohong, na'udzubillah min dzalik. Itulah maksud yang dimaksud dengan apa?
keadilan para sahabat atau bahwa seluruh sahabat Nabi adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang adil. Nah, itu poin kedua ya Bapak Ibu yang Allah Ta'ala. Poin ketiga yang saya jelaskan adalah bahwa kenapa para ulama Islam menilai bahwa seluruh para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang adil, Saya akan memulainya dengan dalil sam'i atau dalil naklinya dulu. Kenapa demikian? Karena yang memberikan tazkiyah atau penilaian demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan penilaian Allah Subhanahu wa taala itu diabadikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Penilaian itu diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang pujian dan sanjungan Allah SWT. Sekaligus itu merupakan penilaian Allah SWT kepada mereka. Dan juga ada banyak hadis yang merupakan kesaksian. Sekaligus kesaksian ini juga merupakan asesmen atau penilaian Rasulullah SAW kepada para sahabat Nabi itu. Di antara ayat-ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum, yaitu di surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Saya mau baca terjemah Kementerian Agama. Kamu dalam kurung umat Islam. Kamu dalam umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah SWT dan seterusnya. Nah, memang di Quran terjemah ini sebutkan yang dimaksud kamu di sini adalah umat Islam. Tetapi generasi pertama yang dimaksud dengan kata-kata apa? Kamu adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Itu sanjungan Allah kepada umat Islam ini pertama kali tentu tertuju kepada generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di antaranya lagi adalah surat Al-Baqarah ayat 143. Sebagian isinya adalah Allah berfirman, a'udzubillahi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Bahwa Allah SWT menjadikan umat Islam ini sebagai ummatan wasaton. Nah, ini juga pujian Allah SWT kepada umat Islam. Dan pada saat memuji umat Islam seperti ini, maka yang tertuju pertama kali dengan pujian itu adalah generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Termasuk juga adalah firman Allah SWT di surat Al-Fatih ya, yaitu ayat 29 ya. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ini dan orang-orang yang bersama beliau. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang yang bersama beliau, siapakah yang bersama beliau ini? Yaitulah yang oleh para ulama disebut dengan istilah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi. Karena mereka adalah orang yang bersama secara fisik, ya kan? Dan juga bersama secara keimanan dan juga secara spiritual lainnya. Ya. Walaupun generasi setelah sahabat itu juga bisa dimaknai bersama, tapi bersamanya di sini bukan bersama secara fisik. Bukan bersama secara fisik, ya kan? Tapi bersama dalam arti membersamai ajarannya. Tapi untuk sahabat, bersama secara fisik di samping juga membersamai secara ajarannya. Nah, ini pujian-pujian Allah kepada mereka. Nah, termasuk juga adalah apa yang Allah firmankan di surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Nah, di ayat 8-nya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya.
lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ayat 9-nya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ayat 8-nya memuji orang-orang muhajirin. Berarti lebih fokus kepada pembicaraan tentang muhajirin. Ayat 9 berbicara tentang orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor. Nah, pertanyaannya, lah yang bukan muhajirin dan bukan Ansor, di mana? 3 orang panglima Persia itu, yang masih muda-muda dan gagah perkasa, mengejar kuda yang lari itu. Nah, 3 orang ini kemampuan lari mengejarnya berbeda. Dengan tiba-tiba Thulaiha balik kanan dan langsung menerkam yang mengejar itu dan mati seketika.